Oke, halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi bersama KWK di penalaran umum gitu ya, di pembahasan penalaran umum kali ini untuk membahas soal-soal TO7 nih. Oke, baiklah, tanpa berlama-lama lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Kita sama-sama siapkan hati dan pikirannya untuk sama-sama belajar di pembahasan TO7 kali ini ya. Oke, kita langsung mulai ya. Kita langsung mulai ke soal nomor satu. Oke, di sini yang ditanyakan masih mudah nih sebetulnya ya. Jadi yang ditanyakan di sini adalah manakah pernyataan berikut yang pasti benar. Nah, teman-teman harus ingat lagi persyaratannya apa ketika ditanyakan pernyataan yang pasti benar. Kalau ada pernyataan pasti benar, berarti dia ada di teks atau kita biasa bilang tersurat gitu ya. Jadi dia muncul di teks yang ada di soalnya. Kemudian, yang kedua itu biasanya cirinya dia sebetulnya tinggal copy paste gitu kan si pernyataannya atau kadang juga ada yang menggunakan bentuk silogisme gitu ya. Jadi bentuk silogisme itu urutan kejadian di mana ketika ada premis yang sama maka bisa langsung kita coret-coret begitu. Itu untuk pernyataan yang pasti benar. Nah, untuk soal nomor satu ini sebetulnya masih mudah gitu ya. Kenapa? Karena di sini kita bisa lihat katanya peluang pekerjaan, sedikitnya peluang pekerjaan itu menyebabkan tingginya angka pengangguran di suatu negara. Nah, sebetulnya di situ kita udah jelas nih, kita tahu pokok bahasannya itu tentang pengangguran di suatu negara. Nah, kemudian salah satu upaya memperbanyak peluang pekerjaan adalah dengan adanya program pelatihan wirausaha tanpa modal. Angka pengangguran dapat menurun gitu kan. Nah, berarti udah jelas di sini sebetulnya dia bentuk silogisme atau urutan kejadian ya. Maka kita bisa pilih jawaban yang paling tepatnya itu adalah yang E. Jadi dari belakang ya, dari kalimat terakhir ke kalimat depan kita ambil pernyataannya. Penurunan tingkat pengangguran suatu negara dapat dilakukan dengan pelatihan wirausaha tanpa modal karena dia bisa memperbanyak peluang pekerjaan. Jadi yang ini nih, yang ini dengan yang ini kita coret aja gitu ya kalau misalkan mau pakai silogisme. Oke, jadi untuk soal nomor satu, jawaban yang paling tepatnya adalah yang E. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2 ini ditanyakan tentang kualitas simpulan ya. Oke, kualitas simpulannya itu apa sih? Kan? Kalau ada pertanyaan tentang kualitas simpulan, maka yang harus kita lakukan adalah membaca dulu informasi simpulannya itu apa gitu ya. Jadi di sini simpulannya itu katanya Iis tidak memberi pupuk dan tidak menyiram pohon mangga miliknya. Oke, berarti ada akibatnya dong. Sorry, ada sebabnya gitu ya. Apa sih sebabnya atau akibatnya? Iis ini tidak memberi pupuk dan tidak menyiram pohon mangga. Itu pasti ada di premis sebelumnya. Barulah kita baca. Nah, karena di sini ada jika gitu ya, berarti kita bisa menggunakan penalaran logika. Betul, penalaran logika, penarikan kesimpulan gitu ya, pakai logika matematika. Oke, pohon mangga bisa tumbuh dengan baik jika diberi pupuk dan disiram. Berarti jika diberi pupuk dan disiramnya ini adalah P-nya gitu ya. Jadi ingatnya P itu adalah temannya jika. Berarti kalau gitu, pohon mangga bisa tumbuh dengan baik, itu adalah ki gitu. Jadi di sini kita bisa bikin P maka ki. Oke, kemudian yang terjadi apa nih? Yang terjadi ternyata Iis mempunyai pohon mangga yang tumbuh tidak baik. Berarti kalau tadi baik pohon mangga tumbuh dengan baik adalah Ki, ketika kita punya pernyataan pohon mangga tumbuh tidak baik, berarti itu adalah kebalikannya atau negasi dari Ki gitu ya. Maka ini kita bisa menggunakan bentuk modus tollens. P maka Ki yang terjadi negasi Ki, berarti simpulannya itu adalah negasi P. Nah, maka simpulannya itu harus Iis tidak memberi pupuk dan tidak menyiram pohon mangga miliknya. Berarti di sini betul ya. Maka di sini kualitas simpulannya pasti benar gitu ya. Karena memenuhi premis yang ada dan dia juga sesuai dengan logika matematika yang kita gunakan yaitu modus tollens. Begitu untuk soal nomor 2.
Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Nah, di soal nomor 3, ini di sini ditanyakannya pernyataan yang pasti benar lagi. Oke, berarti sama ya syaratnya dengan nomor satu tadi. Pernyataannya itu harus ada di dalam teks dan biasanya dia tinggal copy paste aja gitu ya. Oke, untuk soal nomor 3 ini, jawaban yang paling tepatnya adalah yang C. Kenapa resiko penyakit kardiovaskular berkurang jika diet karbohidrat diterapkan? Tadi, yang paling mudahnya itu adalah ambil ide pokok dari paragraf yang ada. Contoh, di kalimat ini, kalimat pertama, kadar gula yang tinggi dalam darah meningkatkan resiko penyakit kardiovaskular. Berarti kalau gitu kita tahu nih, biasanya kalimat selanjutnya itu dia akan membahas juga nih tentang resiko penyakit kardiovaskularnya, ditambah dengan kadar gula yang tinggi dalam darah gitu ya. Kemudian upaya untuk mencegah meningkatnya kadar gula dalam darah. Nah, berarti kan ini tuh bentuk silogisme ya. Kita bisa coret-coret lagi gitu. Dengan apa katanya? Dengan diet karbohidrat gitu di sini ya. Berarti ya udah bisa langsung kita tuliskan gitu ya. Kita dapatkan pernyataan yang pasti benarnya. Resiko penyakit kardiovaskular berkurang jika diet karbohidrat diterapkan gitu ya. Karena di sini juga jelas di kalimat terakhir, resiko terjadinya penyakit dapat berkurang jika jumlah karbohidrat yang dikonsumsi dapat dikendalikan. Berarti kan ada hubungannya dong dengan diet karbohidrat yang kita bahas di kalimat kedua, gitu ya. Jadi untuk nomor 3, jawaban yang paling tepatnya adalah yang C. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Nah, ini nih soal nomor 4, teman-teman, yang ditanyakan adalah pernyataan yang pasti salah. Oke, jadi kalau ada pernyataan pasti salah, ini kalian harus hati-hati nih. Kalau yang namanya pernyataan pasti salah, itu sama ya, dia pasti punya syarat. Apa syaratnya? Syarat yang pertama, pernyataannya itu harus ada di teks dulu gitu ya. Jadi ingat, kalau kita membahas penalaran umum, apalagi pernyataannya itu, pertanyaannya itu yang ditanyakan yang pasti, yang pasti, yang pasti. Kita nggak boleh berpikiran di luar teks. Ya, kita harus berpikiran apa yang ada di teksnya dulu gitu ya. Ada di teks karena dia pasti salah, berarti dia harus berlawanan. Gitu. Jadi, kalau misalkan ada pertanyaan, Kak, kalau misalkan di pilihan jawabannya itu ada yang di luar teks, tapi pertanyaannya yang pasti salah, boleh nggak dipilih? Tentu tidak boleh, gitu. Jadi, kita harus memprioritaskan pernyataan yang ada di teksnya dulu, dan dia berlawanan dengan apa yang ada, gitu ya. Oke, untuk soal nomor 4 ini, jawaban yang paling tepatnya adalah yang D. Ya, konsumsi buah bit, katanya gitu ya. Konsumsi buah bit tidak akan menyebabkan gangguan kesehatan. Oke, kita bahas coba satu persatu ya dari opsi yang A. Kalau yang A, buah bit banyak dikonsumsi karena memiliki kalori yang rendah. Oke, di sini mah dia malah betul gitu ya, ada kalori yang rendah. Berarti kan bukan ini. Ingat, kita akan mencari pernyataan yang pasti salah. Kemudian yang B, kandungan oksalat pada buah bit menyebabkan batu ginjal gitu. Terus kalau di sini itu pernyataan yang benar juga gitu ya. Kalau yang C, konsumsi buah bit berlebihan dapat menyebabkan gangguan pencernaan. Nah, apakah dibahas di sini tentang gangguan pencernaan gitu ya? Kan di sini tidak dibahas gitu kan ya tentang gangguan pencernaannya. Kemudian yang E, walaupun dapat menyebabkan batu ginjal, buah bit tidak akan mengganggu pencernaan. Wah, ini mah udah jelas bertentangan gitu ya. Maka jawaban yang paling tepatnya adalah yang D. Konsumsi buah bit tidak akan menyebabkan gangguan kesehatan. Oke. Nah, kita next ya. Mudah-mudahan tadi penjelasan soal nomor 1 sampai 4 bisa dipahami. Kita next ke soal nomor 5. Ini udah tentang pernyataan yang memperlemah dan tidak memperlemah. Oke. Kalau ada pernyataan memperlemah dan tidak memperlemah, berarti ingat ya. Kalau memperlemah berarti artinya dia bertentangan dengan data yang ada gitu ya. Tapi kalau tidak memperlemah, ingat teman-teman, tidak memperlemah itu dia samanya dengan netral, bukan sama dengan memperkuat gitu ya. Jadi kalau tidak memperlemah itu boleh kok pernyataan yang netral kita pilih sebagai pernyataan yang tidak memperlemah gitu ya. Nah, kita baca di sini. Ini kan katanya yang mana yang akan memperlemah dan tidak memperlemah ahli psikologi kerja. Oke. Berarti kalau kita lihat di sini, ahli psikologi kerja menyebutkan pekerja milenial cenderung memiliki komitmen organisasi yang rendah. Maka dari sini kita tahu, pernyataan yang dibahas adalah pernyataan yang negatif menurut ahli psikologi itu.
Ya, jelas ya di situ ya pernyataannya negatif. Berarti kalau kita diminta untuk mencari pernyataan memperlemah, maka kita harus mencari pernyataan yang positif. Oke, kalau begitu mudah sebetulnya ya. Kita tinggal cari dulu dari pernyataan 1 sampai 5, yang mana yang memperlemah atau yang mana yang termasuk pernyataan positif gitu ya. Kalau kita lihat pernyataan 1, pekerja milenial sering berpindah-pindah tempat kerja. Oh, itu mah pernyataan negatif gitu ya. Kemudian pernyataan 2, memberikan ide terbaik. Jelas, ini adalah pernyataan yang positif, berarti memperlemah. Banyak pekerja milenial bekerja di perusahaan untuk jangka waktu yang lama. Oke, ini juga pernyataan yang positif, berarti dia memperlemah. Kemudian, banyak perusahaan mengapresiasi etos kerja pekerja milenial. Berarti ini juga pernyataan positif, artinya dia memperlemah. Udah, kalau udah tahu mana aja yang memperlemah, tinggal cari di opsinya gitu ya. Pernyataan 2, 3, 4 itu memperlemah. Berarti yang mana? Hanya yang B. 2, 3, 4 memperlemah, pernyataan 1, 5 tidak memperlemah. Kita lihat, pekerja milenial sering berpindah-pindah tempat kerja. Oh, jelas dia tidak memperlemah. Dia masih sejalan, masih netral dengan pendapat dari ahli psikologi gitu ya. Kemudian, banyak perusahaan yang mengeluhkan kinerja pekerja milenial juga itu sama gitu ya. Itu masih sejalan atau masih netral dengan pernyataan ahli psikologi. Berarti pernyataan 1 dan 5 itu tidak memperlemah. 2, 3, 4 itu memperlemah. Jadi, jawaban yang paling tepatnya itu adalah yang B. Gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Di soal nomor 6, di sini ada simpulan yang ditanyakan ya. Simpulan berikut yang benar itu yang mana? Katanya, oke. Sebagian siswa tidak meraih nilai ujian tinggi jika mereka tidak belajar dengan tekun. Kondisi tersebut terjadi ketika siswa tidak berdisiplin dalam mengatur waktu. Oke, nah ini mah berarti tinggal pakai silogisme aja gitu kan ya. Karena di sini udah jelas sebetulnya clue-nya kondisi tersebut. Kondisi tersebut itu berarti kalau di bahasa Inggris mah dia refers to gitu ya. Refers to itu kan berarti mencari apa yang sama nih, apa yang dibahas dari kalimat-kalimat sebelumnya begitu kan? Maka, ini kita tinggal coret-coret aja. Kondisi tersebut itu dia merujuk ke mereka tidak belajar dengan tekun. Berarti kita bisa langsung simpulkan, sebagian siswa tidak meraih nilai ujian tinggi apabila tidak berdisiplin dalam mengatur waktu. Maka udah langsung jelas kelihatan ya jawabannya adalah yang C. Gitu caranya ya. Jadi kalau misalkan ditanyakan simpulan atau pernyataan yang benar, kemudian kita tahu di sana ada kondisi-kondisi yang sama, ada premis-premis yang sama, maka kalian bisa menerapkan prinsip atau logika matematika silogisme. Gitu ya, silogisme itu urutan kejadian yang sama, maka bisa kita eliminir gitu ya. Jadi untuk soal nomor 6, jawabannya adalah yang C. Kita masuk ke soal nomor 7, oke. Nah, di soal nomor 7 juga ini masih sama gitu ya. Ini masih bisa menggunakan prinsipnya silogisme. Oke. Seorang mahasiswa X harus bekerja tambahan setelah pulang kuliah. Oke, pekerjaan tambahan menyebabkan waktu belajarnya berkurang. Meskipun X hanya bekerja di waktu malam, perkuliahannya tetap terganggu karena waktu belajarnya berkurang. Berarti apa keadaan yang sama? Keadaan yang sama itu waktu belajarnya berkurang. Ya, coret-coret aja gitu ya. Berarti sisanya adalah pekerjaan tambahan menyebabkan perkuliahan X terganggu ya. Jadi jawaban yang paling tepatnya adalah yang B. Gitu. Jadi sebetulnya ini termasuk soal yang mudah ya. Ketika nanti menemukan soal-soal ini di UTBK, tinggal pakai cara seperti itu ya. Ke soal nomor 8. Nah, manakah pernyataan berikut yang paling mungkin menjelaskan perbedaan kedua kondisi? Oke, ini juga sering muncul pertanyaannya gitu ya. Ketika kalian menemukan pertanyaan yang meminta untuk kita menjelaskan perbedaan kedua kondisi, ingat, yang namanya penalaran umum berarti kita masih harus tetap sesuai dengan teks yang ada gitu ya. Jadi kita bisa highlight dulu di sini. Apa aja sih yang bisa di-highlight? Yang pertama, ada tentang keterangan tempat. Ya, yang pertama ada di perpustakaan dan yang kedua ada di rumah. Kemudian yang kedua, yang dibahasnya itu apa? Tentang hasil belajar gitu ya, tentang hasil belajar. Jadi ada dua, ada tempat dan ada hasil belajar. Maka untuk menjelaskan perbedaan kedua kondisi tersebut harus bisa mencakup tempat dan harus bisa mencakup kondisi belajarnya seperti apa. Oke? Nah, untuk soal nomor 8 ini, jawaban yang paling tepatnya adalah yang E. Perpustakaan menyediakan lebih banyak buku pelajaran. Oke.
Kenapa bisa seperti itu? Yang pertama, ada tentang perpustakaan, berarti ada tempatnya. Oke, udah jelas itu mah ya. Kemudian yang kedua, lebih banyak buku pelajaran. Kak, tapi kan ini asumsi gitu ya, lebih banyak buku pelajaran. It's okay, karena yang ditanyakan di sini adalah yang paling mungkin. Berarti kalau yang paling mungkin, maka kita masih diizinkan dong untuk berasumsi gitu ya. Tapi lagi-lagi asumsinya juga harus bersesuaian dengan teks yang ada gitu. Kemudian kita bahas salah satu ya. Yang A, siswa X merasa lebih nyaman belajar di rumah daripada di perpustakaan. Oke. Yang dibahas di sini adalah tentang kenyamanan. Apakah kenyamanan itu langsung berpengaruh ke hasil belajar gitu ya? Sedangkan kenyamanan itu sebetulnya sesuatu yang sangat-sangat subjektif. Berarti dia benar-benar sangat asumsi gitu ya. Walaupun di sini kita mencari yang asumsi, tapi kalau ada yang lebih asumsi, nggak boleh kita pilih gitu ya. Kita harus tetap memilih sesuai dengan fakta yang ada gitu ya, dengan kondisi yang terjadi gitu. Oke? Jadi untuk soal nomor 8 jawabannya yang E ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ke soal nomor 9. Nah, di soal nomor 9 ini ada tentang memperkuat atau memperlemah lagi gitu ya. Nah, kalau ada soal seperti ini, maka yang harus kita lakukan adalah mengambil ide pokok dari data yang ada. Jadi, data di sini katanya dia menunjukkan penggunaan mobil listrik masih belum meningkat karena harganya yang mahal. Berarti data yang ada itu membahas tentang harga gitu ya. Nah, sekarang kita tinggal lihat yang mana pernyataan yang membahas tentang harga. Pakar energi A, dia membahas tentang apa? Ramah lingkungan. Ya, sedangkan pakar energi B, dia mengurangi tingkat polusi di ibu kota. Hampir mirip ya. Adakah di antara A dan B yang membahas tentang harga? Jelas tidak ada. Berarti kalau tidak ada, udah aja langsung jawabannya yang E. Tidak relevan dengan pernyataan pakar energi A dan B gitu ya. Jadi, untuk soal nomor 9, jawabannya adalah yang E. Oke, di soal nomor 10 ini ada sedikit hitungan yang membutuhkan tingkat ketelitian gitu ya. Sebetulnya soalnya mudah, tapi kalau kalian tidak teliti bisa jadinya terkecoh gitu. Oke, kita lihat. Setiap hari A selalu berhasil menjual 18 souvenir dengan harga satuan 10.000. Oke, berarti kalau gitu, ini kita akan mencari pendapatan per hari. Kita mulai dari A. A itu katanya berhasil menjual 18 souvenir dengan harga 10.000. Berarti 18 dikali 10.000 gitu ya. Jadi hasilnya adalah 180.000. Ingat ya, kita sedang mencari pendapatan per hari. Kemudian si B. B itu katanya berhasil menjual minuman 125 hingga 175.000. Oke, berarti ini 125.000 hingga 175.000. Berarti tidak ada nominal yang pasti gitu ya, yang pasti di antara dua itu. Kemudian yang C, pendapatan C sebagai penjaga toko adalah 1.050.000 per minggu. Nah, 1.050.000 itu per minggu. Berarti kalau per minggu, maka untuk mencari pendapatan per hari, kita tinggal bagi 7 gitu ya. Karena satu minggu itu ada 7 hari. Maka ini kita bisa dapatkan hasilnya adalah 150.000 per hari. Oke. Karena di sini yang diminta adalah pernyataan yang paling tepat, berarti kita bisa melihat gitu ya. Satu persatu opsinya. Mulai dari yang A, pendapatan B paling rendah. Oke, ini masih asumsi ya. Kenapa? Karena pendapatan B bisa jadi loh di antara 125 sampai 175. Ya, berarti pendapatan B masih bisa di atas C di waktu-waktu tertentu gitu ya. Berarti ini masih asumsi. Kemudian yang B, pendapatan C paling tinggi, udah jelas salah. Yang paling tinggi adalah A. Kemudian pendapatan C lebih besar dari pendapatan A, ini juga salah gitu ya. Yang D, pendapatan B lebih besar daripada pendapatan C, ini juga asumsi, belum tentu gitu ya. Karena bisa jadi pendapatan B itu justru lebih kecil dari C ya. Bisa jadi kan dia dapatnya di bawah 150.000 gitu ya. Karena 150 dari 125 ke 150 itu masih ada
urutan, masih ada urutan, masih ada spare spare ini ya, spare nominal gitu ya. Oke, maka jawaban yang paling tepat adalah yang E. Pendapatan A dan C tidak mungkin setara. Ya dong, A-nya 180 dan C-nya 150. Berarti tidak mungkin mereka pendapatannya setara gitu ya. Di nomor 11 ini katanya berdasarkan paragraf 1. Nah, kalau misalkan ada kayak gini, teman-teman ya. Jadi sebetulnya kan dia berdasarkan paragraf 1. Tapi di sini si paragraf satunya itu kalimat yang ingin dicari jawabannya itu udah dituliskan sama si pembuat soal. Berarti sebetulnya kita nggak perlu loh fokus ke paragraf 1. Langsung aja kita lihat apa yang ada di soal itu, pernyataan yang ada di soal itu. Yang premis pertama, semua usaha mikro mengalami peningkatan. Oke. Terus premis kedua, sebagian industri kulit adalah usaha mikro. Berarti ingat lagi, kalau ada semua sebagian, maka kita pilih dulu yang sebagian gitu ya. Kita fokus dulu sama yang sebagian. Kemudian karena di sini ada kejadian yang sama, maka kita bisa gunakan silogisme. Apa yang samanya? Yang samanya di sini adalah usaha mikro ya. Usaha mikro bisa kita coret. Berarti bisa kita simpulkan, ini kan ambil sebagian ya. Maka kalau begitu, sebagian industri kulit mengalami peningkatan atau meningkat gitu ya. Maka jawaban yang paling tepatnya untuk soal nomor 11 ini adalah yang C, begitu ya. Nah, di soal nomor 12 ini, berdasarkan paragraf pertama, 6,8% usaha mikro yang ada berjumlah. Oke, nah ini kalau misalkan teman-teman belum paham atau belum ngeh sama maksud soalnya, jadi di sini kita diminta untuk mencari kalau 6,8% itu ada berapa sih jenis unit usahanya? Karena di paragraf 1 itu dia belum menjelaskan 6,8% itu berapa unit usaha. Tapi yang dijelaskannya adalah yang ini nih. 1,7% katanya gitu ya. Jadi menurut paragraf 1,7% dari keseluruhan gitu ya, itu ada 76.000 ya. Dari mana kita tahu 76.000? Ada di kalimat pertama ya. Ini sama dengan 76.000. Ada di kalimat pertama di sini ya. 76.000 unit usaha mikro itu adalah 1,7% dari seluruhnya. Oke, berarti kan 1,7% dikalikan X. X itu adalah seluruhnya, itu sama dengan 76.000. Maka di sini kita bisa cari X-nya dong. X-nya itu adalah 76.000 dibagi dengan 1,7%. Berarti, kalau kita mau mencari 6,8%-nya, itu ada berapa, maka tinggal dikalikan aja dengan X gitu ya, karena X-nya kita udah punya. Berarti, di sini tinggal 6,8%, aduh maaf, ini kayak 8 ya. Sebentar, oke. Berarti di sini 6,8% dikalikan dengan 76.000 dibagi 1,7% gitu ya. Berarti ini persennya tinggal coret-coret gitu ya. Kemudian 6,8 dan 1,7 juga jadinya 4 kan ya. Maka ini tinggal dikalikan. 4 dikali 76.000 hasilnya adalah 304.000 unit usaha. Jadi untuk nomor 12, jawaban yang paling tepatnya adalah yang A, gitu ya. Jadi ini antara memahami bacaan dengan apa yang diminta di soal, itu harus bisa membedakan gitu ya. Oke. Nah, di soal nomor 13, di sini ada berdasarkan paragraf 2, Indonesia berada di urutan keempat, katanya ya, untuk negara pengekspor kulit. Sedangkan Vietnam itu ada di urutan keberapa? Oke, kita lihat di sini. Di sini ada di kalimat terakhir ya, kita langsung fokus aja ke sini. Pertumbuhan rata-rata ekspor Indonesia berada di urutan keempat. Oke, kalau kita bikin urutan, Indonesia itu ada di urutan keempat katanya ya. Sesudah. Nah, kalau misalkan Indonesia keempat, sesudah, berarti kan artinya sebelum Indonesia itu masih ada urutan-urutan, gitu ya. Jadi sesudah di sini bukan setelah Indonesia ada urutan lagi. Ya, tapi dia sebelumnya. Di sini ada Kamboja, ada Vietnam, dan ada Jerman. Berarti jelas kalau begitu Vietnam itu ada di urutan yang kedua. Maka jawaban yang tepatnya untuk nomor 13 adalah yang B. Begitu, oke? Ini soalnya mudah, tapi memang sedikit mengecoh ya. Kalau sesudah pun sebetulnya tidak ada jawabannya ya. Berarti kalau Vietnam itu sesudah Indonesia, maka dia ada di urutan ke-6. Urutan ke-6 kan nggak ada ya. Di soal nomor 14 ini, di sini katanya diminta berdasarkan grafik penurunan jumlah industri kulit terbesar.
Oke, teman-teman, sebetulnya di sini tanpa perhitungan pun kita bisa langsung mendapatkan jawabannya. Gimana caranya? Kak, kita bisa fokus sama grafiknya. Jadi gini, kalau penurunannya semakin besar, berarti sebetulnya penurunan grafiknya itu akan semakin tajam gitu ya. Sedangkan kalau misalkan dia sedikit landai, berarti itu tuh masih lebih rendah dibandingkan yang tajam gitu ya. Nah, untuk soal nomor 14 ini kan jawabannya yang D ya. Nih, lihat ya, yang D itu dari sini ke sini. Kalau misalkan kita bandingkan yang menurun, misal dari 2010 ke 2011 nih ya. Oke, 2010 ke 2011. Terlihat sebetulnya ya, 2010 ke 2011 itu masih lebih landai dibandingkan dengan 2012 ke 2013 ya. Tapi kalau misalnya teman-teman Kak, aku mah nggak bisa deh ngelihat garis di grafik, maka yang harus dilakukan adalah melakukan perhitungan. Tentunya ya, cari yang dia grafiknya menurun gitu ya. Jangan nyari yang naik, kayak contoh 2011 ke 2012 itu pasti jawaban yang salah karena dia mah naik gitu di sini ya. Begitu. Jadi harus lebih teliti. Pokoknya kalau ada grafik mah ya udah langsung aja fokus sama grafik yang ada gitu ya. Nah, di soal nomor 15 ini, di sini diminta lagi kesimpulan yang tepat katanya gitu ya. Berdasarkan informasi teks, jika semua pebisnis kulit terlibat dalam kegiatan ekspor, maka perekonomian Indonesia akan meningkat. Jika perekonomian meningkat, maka daya serap tenaga kerja itu akan tinggi. Oke, berarti di sini kita bisa bikin P maka Q dan Q maka R gitu ya. Ah, ini kan bisa aja silogisme. Yes, betul. Di sini bisa aja silogisme. Tapi lihat, di sini saat ini perekonomian Indonesia, saat ini perekonomian tidak meningkat, itu kan adalah premis yang kita coret gitu ya. Jadi kita coba pisahkan dulu untuk melihat jawaban mana yang paling tepat. Oke, kalau misalkan kita lihat pakai yang ini ya, yang awal P maka Q, berarti kan di sini negasi Ki ya, perekonomian Indonesia tidak meningkat, maka simpulannya adalah negasi dari P gitu ya. Negasi dari P berarti semua pebisnis kulit tidak terlibat kegiatan ekspor. Kalau kita pakai yang ini negasi Ki, ini berarti kan tidak bisa disimpulkan gitu ya. Maka kita pasti pilihnya yang ini nih. Berarti jawaban yang paling tepatnya adalah yang A. Oke? Di soal nomor 16. Nah, di soal nomor 16 ini sebetulnya ada mirip-mirip dengan pola bilangan di di penalaran umum kuantitatif ya di matematika. Oke. Jadi di sini yang ditanyakan adalah urutan alfabet yang kurang tepat pada bentuk di atas adalah, oke. Berarti kalau begitu, kita kan harus mencari urutan mana nih, sebelah mana sih yang salah itu gitu ya. Nah, maka ini kakak tuliskan lagi ya, ada Z, P, kemudian P, K, H, F gitu. Nah, kan gini ya, sebetulnya teman-teman itu kalau masalah alfabet, itu terbiasa untuk menghitung atau menyebutkan alfabet itu secara berurutan dari depan ke belakang gitu ya. Contoh, A, B, C, D, E, F, G gitu kan ya. Bukan dari ujung, bukan dari belakang ke depan, dari Z gitu ya, kemudian nah seterusnya gitu ya, Z sampai A gitu kan. Nah, maka kalau ada soal seperti ini, sebetulnya kalian boleh menggunakan uh, penggunaan urutan alfabet itu yang dari depan ke belakang. Jadi contohnya, kalau yang ini boleh dari F ke H dicarinya gitu ya. Dicari polanya itu boleh dari F ke H. Nah, dari F ke H itu gimana polanya? Dari F ke H itu tinggal dilihat aja F, G, H gitu ya. Berarti dia plus 2 kan. Kemudian dari H ke K berarti ada H, I, J, K. Berarti plus 3 gitu ya. Kemudian karena di sini kita udah tahu nih ini loncat satu gitu ya. Dari 2 ke 3. Berarti dari sini ke sini plus 4. Nah kita coba hitung dari K ke P. K, L, M, N, O. Nah harusnya P ini itu diganti dengan O. Tapi jangan senang dulu gitu ya. Kalau misalkan udah dapet, coba cek dulu pola selanjutnya. Dari O ke T itu berarti dia harusnya plus 5. Bener nggak? O, P, Q, R, S, T, betul? Kemudian dari T ke Z berarti dia plus 6. T, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. 6 ya, berarti betul. Maka di sini urutan alfabet yang salah itu adalah huruf P, oke? Jadi untuk soal nomor 16, jawaban yang tepatnya itu adalah yang C. Oke. Nah, di soal nomor 17 ini ada real, pola bilangan aslinya gitu ya. Ini gimana polanya?
15, 15, 16, 20, 29. Oke, kita diminta untuk mencari dua bilangan selanjutnya. Oke, di sini polanya bisa kalian lihat. Ini plus 0. Jadi ingatnya gini. Kalau dia angkanya semakin naik, berarti kan kemungkinannya sebetulnya ada dua ya. Dia bisa jadi ditambah atau dia bisa jadi dikali. Oke, kalau misalkan turun, angkanya turun, berarti dia bisa jadi dibagi atau bisa jadi dikurang. Sekarang kalau kita lihat di sini, mungkin nggak sih dikali gitu ya? Dari 15 ke 15, oke, masih mungkin dikali satu. Ya, tapi dari 15 ke 16, dikali berapa 15 ke 16? Berarti kan dikalinya itu pasti 0, sekian gitu ya. Dan itu tidak mungkin, polanya desimal itu sangat jarang gitu ya. Berarti ini kemungkinannya adalah dijumlahkan gitu. Maka dari sini ke sini, ini adalah plus 1, kemudian ini plus 4, ini plus 9. Oke, nah teman-teman, supaya memudahkan, kalian harus lebih aware dengan pola yang sering muncul. Pola yang sering muncul itu, dia biasanya dalam bentuk bilangan kuadrat sempurna atau bilangan akar yang sempurna gitu ya. Bilangan kuadrat sempurna itu mulai dari berapa? 0 kuadrat, 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, dan seterusnya. Ini kan nanti akan membentuk pola 0, 1, 4, 9, 16 gitu ya. Nah, karena di sini kita ketemu sama 0, 1, 4, 9, berarti ini pasti kelanjutannya plus 16. Dari mana? Dari 4 kuadrat. Selanjutnya lagi pasti plus 25 gitu ya. Dari mana? Dari 5 kuadrat. Berarti kita tinggal lihat 29 ditambah 16 itu hasilnya adalah 45. 45 ditambah 25 hasilnya adalah 70. Maka kita tahu jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 17 adalah yang D gitu ya. Ke soal nomor 18. Nah, di soal nomor 18 ini ada hubungan diagram Venn gitu ya. Jadi kalau di diagram Venn, itu kita kadang menyebutnya ada yang general dan ada yang khusus. Atau disebutnya premis mayor dan premis minor. Masih ingat? Kalau dia premis mayor, ini adalah premis yang umum gitu ya. Yang umum atau general, biasanya dia mencakup semua gitu kan. Sedangkan premis minor itu adalah premis yang khusus atau biasanya dia pakai katanya sebagian, beberapa gitu ya. Itu termasuknya ke dalam premis minor gitu. Oke, nah sekarang kita lihat di sini Merkurius, Mars, dan planet. Apa hubungannya? Ya, kalian pasti tahu lah ya. Kalau Merkurius dan Mars itu adalah planet. Berarti kalau gitu, kita tahu planet ini adalah premis mayornya. Kalau premis mayor, berarti dia ditandai oleh lingkaran yang lebih besar. Maka jawabannya antara B, C, atau D, gitu kan? Oke, nah sekarang Merkurius dan Mars. Mereka itu termasuk planet tadi dua-duanya. Berarti kalau mereka termasuk planet, maka Merkurius dan Mars itu pasti ada di dalam lingkarannya. Berarti opsi D itu udah pasti salah. Ya, yang namanya anggota dari premis mayor itu pasti ada di dalam lingkaran. Berarti antara B atau C. Sekarang kita tinggal lihat yang mana yang memiliki hubungan gitu ya, yang mana yang lebih menandakan hubungan antara Merkurius, Mars, dan planet. Yang paling tepat itu adalah yang B. Ini adalah Merkurius, ini adalah Mars, yang ini planet. Apa bedanya dengan yang C? Kalau yang C, antara Merkurius dan Mars itu mereka punya irisan. Punya irisan itu artinya mereka punya sesuatu yang sama gitu ya. Apa sih sesuatu yang sama antara Merkurius dan Mars? Apakah ada? Nah, kalau misalkan tidak ada, ya berarti mereka menjadi dua lingkaran yang terpisah. Atau artinya ya udah, berarti mereka adalah anggota dari premis mayor, anggota dari planet gitu ya. Kalau misalkan mereka bergabung, berarti Merkurius dan Mars itu harus punya sesuatu yang beririsan dulu yang sama gitu ya. Baru kita bisa pilih yang C. Ya, maka untuk soal nomor 18, jawaban yang paling tepatnya adalah yang B ya. Oke, ini soal nomor 19 itu ada penonton dapat memperoleh informasi pembelian karcis melalui media elektronik, poster, atau internet. Oke, kakak langsung bahas ya. Kalau ada kata atau, berarti ingat ya, atau itu dia termasuk syarat yang bisa memilih. Syarat yang bisa memilih itu maksudnya gimana? Ketika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka boleh menggunakan syarat yang lain. Ketika syarat yang lainnya tidak ada, berarti masih boleh menggunakan syarat yang ada. Gitu aja pokoknya Maya, memilih itu bisa bolak-balik. Oke, kemudian hari ini layanan internet tidak dapat diakses. Oh ya udah jelas kalau misalnya internet nggak bisa diakses, konjungsinya adalah atau, berarti para penonton
penonton itu masih bisa mendapatkan informasi pembelian karcis melalui media elektronik dan poster gitu ya, atau poster. Oke? Jadi untuk nomor 19 jawabannya yang A. Oke, di soal nomor 20 ini ada penalaran analitis ya. Kita mulai dari sini. Medan memiliki curah hujan lebih rendah dari Jakarta. Berarti bisa kita bilang Jakarta itu curah hujannya lebih tinggi dari Medan. Oke, teman-teman ingat lagi. Kalau kita mengerjakan soal-soal penalaran analitis, maka tandanya itu harus sama ya. Ketika dari awal kalian menetapkan, aku maunya tandanya lebih besar semuanya, maka ketika kalian membaca soal dan merepresentasikannya ke dalam bentuk kalimat matematika, tandanya beda, harus segera diubah. Contoh, tadi, ini kan katanya Medan itu curah hujannya lebih rendah dari Jakarta. Nah, kakak mau pengennya semuanya pakai tanda lebih besar. Berarti kita rubah jadi Jakarta lebih besar dari Medan, gitu ya. Kemudian kalimat berikutnya, Ambon ternyata lebih rendah dari Medan. Nah, berarti kan kalau gitu kita tahu Medan itu lebih tinggi dari Ambon. Terus, tetapi lebih tinggi dari Denpasar. Berarti Ambon lebih tinggi dari Denpasar ya. Kemudian, curah hujan Surabaya lebih tinggi dari Jakarta. Oke. Curah hujan Denpasar tidak berada di bawah curah hujan Pontianak. Tidak berada di bawah, berarti Denpasar masih lebih tinggi dibandingkan dengan Pontianak. Maka tinggal kita bikin urutan. Urutannya berarti dari yang curah hujannya lebih tinggi ya, karena kakak pakainya lebih besar dari lebih tinggi ke lebih rendah gitu ya. Berarti di sini kita bisa dapat urutan Surabaya pasti nomor satu, karena dia hanya disebutkan di sebelah kiri aja gitu ya, di sebelah kiri. Berarti setelah Surabaya, Jakarta, kemudian Medan, kemudian Ambon, Denpasar, Pontianak. Berarti jelas ya, yang paling rendah itu adalah Pontianak. Ya, di soal nomor 21. Nah, di sini ada dalam pembuatan suatu buku diperlukan lembaran-lembaran kertas dengan harga 250 perak ya per lembar. Pada kondisi manakah pembuatan buku membutuhkan biaya pembelian kertas paling kecil nih ya, harus kita highlight paling kecil. Kalau ada soal seperti ini, kalau harga rata-ratanya sama, jangan dikalikan semuanya gitu ya. Udah aja kita pakai logika langsung gitu ya. Contoh yang A, 6 buku butuh 50 kertas, berarti kita kalikan dengan 250 gitu ya. Kemudian yang B, 6 buku, 100 kertas, terus 250. Kemudian yang C, 5 buku, 50 kertas, kalikan 250. Yang D, 5 buku, 75 kertas, dikalikan 250. Kemudian yang E, 7 buku, 75 kertas, 250. Nah, maka di sini kita bisa mengeliminasi dulu yang jumlah bukunya itu sama. Berarti yang A dan B lebih kecil yang mana gitu ya? Antara A dan B, ya lebih kecil yang 50 dong. Gitu ya. Kalau kita sekarang bandingkan dengan 7. 7 juga pasti ini jadi salah gitu ya. Kita hubungkan lagi dengan 5. Nah, maka kita dapatlah jawabannya yang C ya, 5 buku, 50 kertas dikalikan dengan 250. Hasilnya pasti yang paling kecil. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 22. Nah, semua candi bergapura dan menjulang. Anda berada di tempat yang tidak berkubah dan tidak menjulang. Nah, jelas ya di sini semua candi, berarti tidak ada pengecualian. Kalau kita berada di tempat yang tidak berkubah dan tidak menjulang, maka Anda berada di bukan candi. Mudah ya, karena di sini pakai katanya semua, bukan sebagian ya. Kemudian nomor 23, nah di sini ada nasabah yang memiliki tabungan lebih dari 5 juta rupiah. Oke, lebih dari 5 juta itu dia akan mendapatkan apa katanya bunga bank gitu ya, mendapatkan bunga bank dan mendapatkan juga bonus. Kemudian Yunus menerima bunga bank tetapi tidak menerima bonus. Yang jelas tabungan Yunus pasti nggak boleh lebih dari 5 juta rupiah gitu ya. Karena kalau 5 juta rupiah di sini kan dapatnya dan, berarti dan itu syaratnya mutlak. Dua-duanya harus dapat. Terus Yunus nasabah bank yang berhak menerima bonus juga enggak. Yunus bukan nasabah bank dan tidak berhak menerima bonus. Oke, ini masih asumsi ya. Nah, jadi jawaban yang mungkinnya itu adalah antara A dan E.
Yang mana yang kita pilih? Karena kalau misalkan mungkin ya, ketika kalian berpikir, ah ini mah semuanya juga asumsi gitu ya, tapi kita bisa memilih yang lebih tepat atau yang paling mendekati, itu caranya gini teman-teman. Kalau kalian punya tabungan lebih dari 5 juta, maka kan kalian akan ketemu dulu sama tabungan yang jumlahnya 5 juta gitu ya. Tabungan yang jumlahnya 5 juta, kemudian kalian juga pas, maksudnya ya ini pas sama dengan 5 juta, dan kalian juga akan bertemu dengan tabungan yang masih kurang dulu dari 5 juta. Oke, nah sekarang tinggal dilihat urutannya. Yang mana yang paling mendekati lebih dari 5 juta? Ya ke 5 juta dulu. 5 juta pas gitu ya. Maka bisa kita pilih jawabannya yang E. Yunus nasabah bank yang tabungannya 5 juta rupiah. Gitu ya. Karena ini mungkin pertanyaannya itu adalah manakah simpulan yang paling mungkin benar gitu ya. Di sini kan nggak ada pertanyaannya. Jadi kemungkinan besar ini yang ditanyakan juga simpulan yang mungkin benar gitu ya. Jadi kita masih diizinkan untuk berasumsi sebetulnya ya. Oke. Nah, di soal nomor 24 ini ditanyakan berdasarkan teks di atas, berapakah jumlah Wisman ke Indonesia pada bulan September 2014? Oke. Karena di sini nggak ada bulan September 2014, adanya itu bulan Oktober. Berarti kan ada hubungannya ya antara Oktober dengan September itu kan mereka bedanya 1 bulan gitu ya. Oke, kita baca kalimat lengkapnya. Adapun capaian kunjungan Wisman pada Oktober 2014 sebanyak 808.767 atau tumbuh sebesar 12,34%. Berarti kalau tumbuh sebesar 12,34, maka kan sebelumnya itu pasti kurang dari itu, gitu kan? Nah, sebelumnya itu ya kita anggap dia adalah bulan September tahun 2014. Berarti kalau untuk mencari bulan September nih ya, di Oktober 2014 itu ada 808.767. Ini kenaikannya adalah 12,34% gitu ya. Oke, gimana caranya? Sebetulnya teman-teman tidak perlu menghitung gitu ya. Ini masih bisa pakai logika. Yang A dan E itu nggak mungkin. Ketika pertumbuhannya 12,34% ke 808.000, nggak mungkin dong dari puluhan menjadi ratusan gitu ya. Itu mah pasti 100%-nya juga mungkin bisa gitu ya kalau dari puluhan ke ratusan. Kalau yang E, dia nggak mungkin lebih gitu ya. Kalau misalkan dia di Septembernya lebih, di Oktobernya segitu, berarti bukan tumbuh, tapi menurun. Oke, maka jawabannya antara B, C, dan D. 12,34% ini bisa kita misalkan ke 10%. Kak, kenapa ke 10%? Iya, itu 10% itu udah yang paling mudah gitu kan ya. 10% dibandingkan ke 15%, biasanya itu nolnya tuh nanti nyoret-nyoretnya lebih susah gitu ya. Kemudian kalau dibandingkan lagi ke 20% kejauhan. Ya, maka kalian tinggal berpikir pakai logika aja. Kalau misalkan kenaikannya mau 10% menuju 12,34%, berarti mungkin nggak sih di 600 ribuan gitu ya? Kan rasanya tidak mungkin gitu ya, karena di sini ada nih 700 ribuan. Berarti kalau mau kenaikan 10%, ya kemungkinan yang bisa kita pilih adalah 719.927. Gitu caranya ya. Untuk soal nomor 24. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, di soal nomor 25 ini ada dua premis. Yang pertama, semua komputer dilengkapi dengan keyboard. Premis kedua, sebagian keyboard berteknologi canggih. Berarti ada yang sama ya, keyboard dan keyboard. Coret aja. Di sini ada semua dan sebagian, berarti kita pilih yang sebagian. Ingat, sebagian itu dia bisa jadi sama dengan beberapa atau ada juga itu sama dengan sebagian ya. Berarti kan kalau disimpulkan, sebagian komputer itu berteknologi canggih. Sorry, bener ya, sebagian komputer itu berteknologi canggih. Tapi di sini tidak ada. Maka yang paling mendekati adalah yang ini ya. Ada komputer yang memiliki keyboard berteknologi canggih gitu ya. Karena di antara opsi A sampai E semuanya masih membahas tentang keyboard. Jadi yang penting sebagian komputer berteknologi canggih itu udah betul. Memiliki keyboardnya ya karena itu mah masih sesuai dengan premis yang ada ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini juga ini tinggal pakai silogisme aja, nomor 26 ya. Setiap kenaikan harga BBM diikuti oleh tarif kenaikan angkutan umum. Di sini ada kenaikan angkutan umum, di sini juga ada. Udah, berarti ya setiap kenaikan harga bahan bakar minyak, BBM, akan diikuti kenaikan harga kebutuhan pokok. Jadi jawabannya adalah
A ya, nomor 26. Oke, kita lanjut. Nah, di nomor 27 ini ada PUK lagi dan ini berhubungan dengan perbandingan terbalik nih yang berhubungan dengan waktu dan barang, jumlah barang gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, satu ayam dapat menghabiskan dedak sejumlah makanan dalam 2 hari. Satu bebek menghabiskan makanan yang sama 3 hari. Kalau ayam dan bebek diberi makan bersama-sama, berapa hari makanan itu akan habis? Nah, ini disebut sebagai perbandingan berbalik nilai gitu, sama dengan jumlah pekerja ya, jumlah pekerja dan waktu untuk pekerjaan gitu. Gimana caranya? Ini sebetulnya tinggal N per X yang harus kalian ingat. N-nya itu apa? N-nya itu jumlah barang atau jumlah hewan atau jumlah orangnya gitu ya. Sedangkan X itu adalah waktu. Maka kalau kita mau mencari waktu bersamaan, kan satu ayam satu bebek, berarti tinggal 1 per X gitu ya. Dia akan sama dengan 1/2 untuk ayam, 1/3 untuk bebek. Satu menunjukkan jumlah ayam, satu menunjukkan jumlah bebek. Dua itu menunjukkan hari yang waktu ya, waktu yang dihabiskan oleh ayam untuk menghabiskan sejumlah makanan, dan tiga itu waktunya si bebek gitu ya. Maka ini tinggal samakan penyebut, ini 6 gitu ya, ini 3 ini 2 berarti jawabannya 5/6. Betul nggak jawabannya 5/6? Belum ya, karena yang kita cari adalah waktu, bukan satu per waktu. Kan di sini ini masih jadi 1 per waktu. Berarti kalau misalkan mau mencari waktu, yang kita cari adalah X/1. Berarti 6/5. Maka jawaban yang tepatnya adalah yang D ya. Jadi hati-hati ya, jangan sampai terkecoh oleh soal-soal seperti ini. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di soal nomor 28, ini ada perbandingan senilai. Kalau ini ya, jadi katanya keran itu bisa mengisi 1/3 dalam waktu 1,5 jam. Oke, berapa lamakah waktu untuk mengisi sisanya? Nah, teman-teman harus ingat, kita anggap satu bak itu adalah satu utuh gitu ya, satu. Berarti kalau sisanya tinggal 1 dikurang 1/3, maka ini 3/3 dikurangi dengan 1/3, berarti sisanya itu adalah 2/3 ya. Berarti kita bisa cari 2/3-nya itu berapa? Kita anggap X aja ya. Maka ini tinggal menggunakan perbandingan senilai. 1/3 dibandingkan dengan 2/3 itu akan sama dengan 1,5 dibandingkan dengan X. Maka ini tiganya bisa kita coret ya. Nah, gitu ya. Jadi untuk mencari X ya udah langsung aja X itu 1,5 dikalikan dengan 2 ya. Maka hasilnya adalah 3 jam. Jadi untuk nomor 28 jawaban yang tepatnya adalah yang D. Oke. Kita lanjut lagi, nomor 29. Nah, di soal nomor 29 ini ada gambar ya, kemudian ada panjang CD. Oke, kita cek ya. CD, panjang CD, teman-teman, bisa kita lihat di sini. CD itu akan sama dengan CF ditambah dengan FD gitu ya. Jadi kalau tuliskan di sini CF ditambah dengan FD. Oke. Nah, di sini kita punya informasi CD itu 12 cm, AB itu sama dengan 2 CF, CD itu sama dengan 2 AB. Berarti bisa kita tuliskan di sini 2 AB sama dengan CF. Oke, berarti kita bisa dapat informasinya dari sini, ya enggak? AB itu sama dengan 2 CF. Berarti kita tahu CF itu ya. Si CF ini berarti CF itu tinggal AB per 2. Maka tinggal masukkan ke sini AB per 2 ya, ditambah dengan FD. Oke, FD yang kita cari ya. Oke, CD-nya itu 12 cm. Berarti dari sini juga kita dapat AB nih. AB-nya itu ada hubungan dengan CD. Berarti kalau begitu, CD sama dengan 2AB ya. Berarti CD-nya 12, ini 2AB. Berarti tinggal dibagikan ya. AB itu adalah 12 dibagi 2, jadi ini 6. Maka di sini tinggal masukkan 12, ini 6/2 ditambah dengan FD. Berarti 12 sama dengan 3 ditambah FD, berarti FD-nya itu tinggal 12 min 3 ya. Jadi FD-nya itu adalah 9 cm. Jadi untuk nomor 29 jawabannya adalah yang D ya. Oke, kita lanjut ke soal terakhir.
Oke, mohon maaf terpotong ya untuk soal nomor 30. Kita bahas lagi di soal nomor 30. Jika setiap sel memiliki sisi 1 cm. Oke, berarti di sini ini adalah 1 cm ya. Semuanya 1 cm gitu ya. Satu sel itu berarti maksudnya dia adalah satu kotak ini gitu ya. 1 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm. Nah, kemudian di sini katanya ditarik garis lurus dari titik P melewati titik C. Berarti kalau begitu, kita buat di sini, coba kakak ganti warnanya ya. P ke C gitu ya, melewati titik C. Berarti kan ini tinggal ditarik garis set. Jadi dia membagi dua daerah pada gambar, sesuai ya dengan apa yang ada di soal. Maka perbandingan luas kedua daerah tersebut adalah, oke, ini kalau kita hubungkan, dia jadi segitiga ya. Yang ini juga kalau kita hubungkan jadi segitiga, maka di sini kita anggap ini adalah luas 1 dan ini adalah luas 2. Berarti kita tinggal menghitung luas 1 berbanding dengan luas 2 menggunakan apa? Perbandingan luas segitiga atau rumus luas segitiga. Berarti setengah dikali alas dikali tinggi berbanding setengah dikali alas dikali tinggi. Ya, berarti kalau gitu luas 1/2. Alasnya kita hitung yuk. 1, 2, 3, 4. Kali 4, tingginya berarti dia sebatas sampai di sini ya. Nih, yang ini ya. 1, 2, 3. Oke, kali 3 banding setengah dikali alasnya. Hitung lagi, dari sini ke sini nih. Berarti ada 1, 2 ya. Oke, setengah dikali 2, hanya 2 ya sampai di sini. Tingginya 1, 2, 3, 4, 5. Dikali dengan 5. Oke, ini langsung aja. Ini coret-coret sisa 2, ini coret-coret. Maka 2 kali 3, 6 berbanding dengan 5. Nah, karena nggak ada, ini boleh kita balik ya, 5 banding 6. Kenapa Kak boleh dibalik? Karena di sini, di soal itu dia tidak menyebutkan yang mana yang luas, yang mana yang daerah 1, yang mana yang daerah 2. Ya, tadi kan kakak ngasih nama 1, 2 ini berdasarkan keinginan kakak aja gitu ya, bukan berdasarkan soal. Jadi masih boleh dibalik, kecuali kalau dari soal itu dibilang luas daerah 1 itu berarti dia yang mengarah ke bagian X positif misalkan ya, atau yang ke kuadran 1. Sedangkan daerah 2 itu yang ke kuadran 3. Itu baru nggak boleh dibalik 6 banding 5-nya. Begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Alhamdulillah. Sudah selesai di pembahasan soal TO7 UTBK ya. Kita akan ketemu lagi di pembahasan soal untuk TO8 UTBK. Terima kasih, mudah-mudahan bisa dipahami. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih, sehat selalu. Dadah.